Hai teman-teman, balik lagi bareng aku, Gina. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu baik juga sehat-sehat ya. Amin. Gimana weekend kalian nih? Apa sudah ada rencana untuk berwisata atau berkunjung ke beberapa tempat yang sudah kalian planning? Kalau sudah, hati-hati di jalan ya, dan selalu patuhi protokol kesehatan. Dan untuk teman-teman yang weekendnya masih di rumah aja kayak aku, tetap enjoy. Semoga cerita-cerita dari channelku bisa menemani weekend kalian. Nah, di video kali ini aku akan membahas lebih detail mengenai histori salah satu bangunan terangker yang populer di kota Bandung, dikenal dengan nama Villa Isola. Di video kali ini aku akan membahas milik siapakah villa tersebut dan bagaimana histori bangunan yang berusia hampir 88 tahun ini masih ada sampai saat sekarang. Lalu mengenai cerita sosok penunggu villa berwujud noni Belanda dan penampakan yang sering terlihat di lantai 2 villa ini. Berhubungan dengan peristiwa bunuh diri dengan cara gantung diri di salah satu pohon yang berada di halaman Villa Isola. Ataupun desas-desus mengenai bunker yang ada di bagian bawah bangunan, yang membuat sebagian orang kian penasaran akan bunker tersebut. Adakah peninggalan yang belum ditemukan di sini? Penasaran kan dengan ceritanya? Untuk lebih lengkap, so let's get started. Bangunan ini berada di dataran yang agak tinggi, dekat sebuah terminal angkutan umum yang menuju ke arah Lembang, di dalam sebuah kawasan salah satu kampus negeri di kota Bandung, yang dulu dikenal dengan nama IKIP, atau sekarang bernama Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI tepatnya, di Jalan Setiabudi. Gedung bergaya Art Deco yang modern menggabungkan konsep tradisional dan filsafat Jawa ini dirancang oleh arsitek Belanda bernama Profesor Charles Prosper Wolfsumaker, yang pernah menjadi guru dari Presiden RI kita pertama, Bapak Insinyur Soekarno. Villa Isola ini adalah milik seorang raja koran bernama Dominic Willem Berti. Dibangun dengan mengerahkan lebih dari 700 tenaga pekerja dan membutuhkan waktu hanya kurang lebih 5 bulan saja, sekitar bulan Oktober 1932 dan selesai di bulan Maret 1933. Pada saat kondisi resesi global. Namun karena Pak Dominic ini adalah seorang pengusaha koran yang sangat tajir, hingga walaupun resesi global sedang melanda, ia tetap dapat mengeluarkan biaya sebesar 500.000 sampai 600.000 gulden pada saat itu untuk membangun villa tersebut. Kalau sekarang mungkin biayanya setara dengan 250 sampai 350 miliar ya teman-teman, kurang lebih. Disinyalir biaya ini selain dari uang milik pribadi Dominic, juga ada yang menyebutkan didapat dari hasil korupsi. Namun kebenaran tentang detail hal tersebut belum dapat dipastikan. Dominic Willem Berti lahir di Yogyakarta pada tanggal 20 November 1890. Dari pasangan Dominic Auguste Leonardus Berti, seorang pengusaha dan pemilik sekolah swasta keturunan Itali, dan ibu berdarah Jawa bernama Mary Salem. Karir Dominic ini dimulai pada tahun 1910 sebagai seorang korektor di Batavia's Nieuwsblad. Tak lama kemudian ia menjadi seorang reporter kota, dan di tahun 1915 ia bekerja sebagai redaktur Japabode di Batavia atau yang dikenal dengan Jakarta sekarang. Dan pada tanggal 1 April 1917, Dominic mendirikan sebuah perusahaan pemberitaan bernama Algemene News and Telegraph Agentschap atau ANETA di Batavia atau Jakarta. Dengan inovasi pengiriman berita melalui telegraf yang sangat membantu dalam perdagangan Nusantara dengan Belanda,
dan berbagai pengiriman informasi saat itu menjadikan korespondensi lebih cepat dan membuat Aneta mengalahkan para pesaing yang memiliki bidang usaha sama dengan Dominic. Akhirnya pada tahun 1919, Dominic mengambil alih dua perusahaan saingannya dan menjadikan Aneta semakin besar, yang memberikan kesempatan lebih besar untuk dapat menguasai berita di Hindia Belanda. Ia pun menandatangani kontrak dengan pemerintah kolonial Belanda untuk menjaga citra baik dalam seluruh berita yang disampaikan mengenai pemerintahan kolonial Belanda. Juga menjamin biaya penyampaian berita dengan telegraf memiliki tarif yang tetap. Dari usahanya ini, Pak Dominic akhirnya memiliki hubungan yang sangat baik dengan pemerintah kolonial Belanda, yang membuat dia sangat populer, juga menjadi orang yang kaya, sehingga julukan Raja Koran disematkan untuk Dominic. Ia juga memiliki kantor besar di Waltervreden atau sekarang dikenal dengan Lapangan Banteng, Jakarta. Dengan berkembangnya perusahaan media atau pemberitaan membuat jaringan komunikasi menggunakan telegraf semakin banyak dan berkembang cepat, yang pada akhirnya di tahun 1920-an Dominic mulai kehilangan power untuk tetap dapat memonopoli berita. Dan di tahun tersebut Dominic melakukan perlawanan melalui harian Der Schwab. Selain itu, Dominic juga memiliki kedekatan dengan pemerintah Jepang. Dan sepanjang usianya, Dominic ini sering berganti-ganti pasangan. Berawal sejak tahun 1912 hingga 1934, Dominic sudah 6 kali menikah, 5 kali bercerai, punya 5 anak, 4 perempuan, 1 laki-laki, dan dekat akhir hayatnya, ia sempat membuat seorang gubernur jenderal bernama Bonifacius Cornelis de Jonge yang saat itu sedang berkuasa marah karena yang dinikahinya adalah anak wanitanya, dan ia tidak menyetujui hubungan Dominic dengan anaknya tersebut. Penyebabnya karena sikap monopoli berita yang dilakukan oleh Dominic. Dikarenakan hal tersebut menyebabkan pemerintah kolonial dan gubernur jenderal tersebut melakukan penyidikan di tahun 1930, dan akhirnya ditemukan adanya penyalahgunaan wewenang dan indikasi korupsi di Aneta yang membuat citra dan karir Dominic tidak baik. Selain itu, akhirnya dikarenakan masalah-masalah yang timbul ini menyebabkan Dominic tidak mau banyak bertemu dengan orang-orang dan banyak menghabiskan waktu sendiri merenung akhirnya. Setelah kejadian tersebut dan berbagai masalah yang dihadapi oleh Dominic, maka ia memutuskan untuk membangun sebuah villa di wilayah Bandung yang dinamai dengan Villa Isola. Bangunan seluas 12.000 meter persegi berikut taman 6,3 hektar yang dibangun di lahan 7,5 hektar di tengah persawahan dan tanah kosong yang luas. Pembangunan villa ini pada awalnya bertujuan sebagai tempat untuk menenangkan diri. Seperti tertulis di sebuah dinding bagian dalam, tepat di depan pintu masuk sebuah ruangan bertuliskan Mi solo e vivo. Artinya aku sendiri dan bertahan. Villa ini dibangun dengan begitu mewahnya. Sang arsitek mempertimbangkan segala aspek yang ada pada saat merancang villa ini. Parterre adalah nama taman belakang Isola, dan Berti adalah nama taman depan. Menariknya, kedua taman ini berukuran sangat luas dan memanjang, juga indah. Kedua taman ini sangat mengagumkan. Dari Berti, kamu akan bisa melihat kota Bandung, dan dari Parterre, kamu bisa menikmati suasana yang menenangkan. Selain itu, di taman ini terdapat kolam dengan pergola untuk bunga anggrek, mawar, dan dilengkapi dengan lapangan tenis. Di bagian sebelah depan utara, dilengkapi garasi untuk beberapa mobil, rumah sopir, pelayan gedung, dan lainnya.
Lantai paling bawah digunakan untuk rekreasi. Tempat bermain anak-anak dilengkapi dengan minibar langsung menghadap ke teras taman belakang. Selain itu, pada bagian ini terdapat juga ruang untuk kantor, dapur, kamar mandi, dan toilet. Bagian villa yang menghadap utara dan selatan digunakan untuk ruang tidur, ruang keluarga, dan ruang makan. Masing-masing dilengkapi jendela dan pintu berkaca lebar, sehingga penghuni dapat menikmati pemandangan indah di sekitarnya. Di belakang vestibul lantai 1 yang dapat diakses dari pintu masuk utama, terdapat hall cukup besar. Menuju ke ruang keluarga yang sangat luas diakses melalui tangga menurun. Antara hall dan ruang keluarga dipisahkan oleh pintu dorong, sehingga bila diperlukan, kedua ruangan ini dapat dijadikan satu ruangan yang cukup luas, dengan jendela yang berbentuk lingkaran. Sehingga dari ruangan ini bisa menyuguhkan pemandangan kota Bandung. Ruang makan terletak di sebelah kiri ruang keluarga. Di sebelah kanan ruang makan terdapat ruang kerja lengkap dengan perpustakaan dan ruang ketik di belakangnya. Semua ruang berjendela lebar, selain untuk menikmati pemandangan luar, juga sebagai ventilasi dan jalan masuk sinar matahari. Semua ruang tidur ditempatkan di lantai 2, dipisahkan dengan koridor. Di sebelah selatan terdapat ruang tidur utama, tengah utara untuk ruang keluarga, dan di sebelah barat dan timur terdapat lagi kamar tidur. Setiap kamar dilengkapi teras atau balkon. Kamar tidur utama sangatlah luas dengan ruang pakaian dan toilet di kanan kirinya. Antara ruang tidur utama dan teras terdapat pintu dorong selebar dinding, sehingga apabila dibuka, teras menyatu dengan kamar tidur, menghadap ke arah kota Bandung. Bentuk ruang keluarga identik dengan ruang tidur utama, dengan latar belakang ke arah utara, sehingga Gunung Tangkuban Parahu menjadi pemandangannya. Di atas ruang tidur terdapat lantai 3, ada ruangan yang cukup luas untuk mengadakan pertemuan atau pesta. Kamar tidur untuk tamu, sebuah bar dan kamar mandi, serta toilet tersendiri. Sama dengan ruangan lainnya, ruangan ini memiliki teras, jendela, dan pintu dorong lebar. Di atas lantai 3 berupa atap datar yang digunakan untuk teras. Dan semua perabotan juga material kaca tritisan untuk membangun villa ini diimpor dari Paris, Prancis. Namun, keindahan dan kenyamanan villa ini tidak dapat dinikmati dalam waktu yang lama oleh Dominic. Karena pada tahun 1934, ia berangkat ke Eropa untuk menjual kantor beritanya. Dalam penerbangan pulang dari Amsterdam ke Batavia, pada 19 Desember 1934, pesawat Hoover milik KLM yang ditumpanginya jatuh di gurun pasir Suriah, dekat perbatasan Irak, akibat cuaca buruk dan tidak ada yang selamat. Menurut laporan resmi, pesawat tersebut jatuh karena tersambar petir. Namun, menurut info lain mengatakan jika pesawat tersebut jatuh karena ditembak oleh tentara Inggris. Info lain tadi menyebutkan bahwa kedekatan Dominic dengan pemerintah Jepang cukup membuat kerajaan Belanda dan Inggris menganggap Dominic sebagai ancaman yang berbahaya. Namun, akhir dari kebenaran kisah jatuhnya pesawat yang ditumpangi Dominic hingga kini tidak pernah terungkap. Jenazah korban dimakamkan di Irak, dan Dominic tidak meninggalkan harta yang berarti bagi keluarganya, kecuali beberapa surat dan dokumen. Menurut berita di masyarakat, anak perempuannya Anna bunuh diri dengan cara gantung diri di salah satu pohon besar di halaman Villa Isola. Namun hingga saat ini tidak ada data pasti yang mendukung peristiwa tersebut. Walaupun begitu, cerita ini masih tetap menjadi cerita yang banyak didengar oleh masyarakat dan sudah menjadi salah satu urban legend di kota Bandung. Istri resmi terakhir Dominic adalah
Kokita. Mereka tidak dikaruniai anak. Selain itu, ada berita tersebar bahwa ia dikabarkan pernah menghamili 2 perempuan yang tidak dinikahinya. Dan setelah Dominic wafat, ahli waris menyewakan Villa Isola kepada R. J. Van S., pemilik Hotel Homan, pada 1936 untuk dijadikan Hotel Savoy Homan. Dan rumah-rumah berarsitektur mirip dengan Villa Isola ditambahkan di sekeliling sebagai bungalow. Memasuki zaman pemerintahan Jepang, Villa Isola ini dijadikan markas tentara Jepang dan tempat penyimpanan peralatan perang sitaan dari Belanda. Selain markas tentara Jepang, villa ini juga pernah digunakan sebagai markas besar tentara Jepang, juga sebagai kediaman sementara Jenderal Hitoshi Imamura saat menjelang perjanjian Kalijati dengan pemerintah terakhir Hindia Belanda di Kalijati Subang, Maret tahun 1942. Setelah Jepang menyerah pada masa bersiap 1945 hingga 1947, Villa Isola dikuasai Laskar Pejuang Bandung, hingga kemudian digunakan sebagai markas sekutu dan Belanda. Pada masa inilah bangunan Villa Isola mengalami kerusakan parah. Sebab jadi lokasi pertempuran tentara Belanda dan sekutu melawan Laskar Pejuang Bandung dan Tentara Rakyat Indonesia atau TRI. Pada pertengahan tahun 1954, lahan seluas 7,5 hektar termasuk Villa Isola di dalamnya dibeli pemerintah atau Kementerian Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan (PP&K) seharga 1,5 juta rupiah. Kalau sekarang mungkin sekitar 4,9 miliar. Dengan dasar kurs saat itu 1 US dollar adalah 4 rupiah. Kecil ya. Mewakili ahli waris Dominic adalah Aneta Berti, putri Dominic, yang menandatangani surat jual beli. PP&K memfungsikan Villa Isola untuk tempat perkuliahan dan perkantoran, Perguruan Tinggi Pendidikan Guru atau PTPG Bandung. Saat upacara pembukaan PTPG pada tanggal 20 Oktober 1954, nama Bumi Siliwangi diresmikan sebagai pengganti nama Villa Isola oleh Menteri PP&K, Mr. M. Yamin, menggantikan Perdana Menteri Ali Sastro-Midjojo yang berhalangan hadir. Sekarang dikenal dengan Universitas Pendidikan Indonesia, diresmikan pada tanggal 7 Oktober 1999. Setelah Villa Isola berganti-ganti kepemilikannya, yang tersisa dari peninggalan Dominic adalah sebuah piano Steinway and Sons. Dan piano inilah sumber lantunan musik yang sering berbunyi sendiri di malam hari dan menjadi salah satu cerita menyeramkan dari tahun ke tahun. Piano ini kini masih disimpan dengan baik di Universitas Pendidikan Indonesia. Dan mengenai bangkar yang berada di bawah bangunan Villa Isola ini, memang kebenarannya ada, namun sudah lama ditutup untuk pertimbangan keamanan. Pintu bangker tersebut berada di halaman selatan, memiliki anak tangga melingkar dan menurun menuju pintu bangker. Namun, tersamarkan dengan sebuah dinding dan batu alam. Hayo, kalau ada yang mau berkunjung ke Villa Isola, coba cari pintu bangker ini terletak di mana ya. Konon, bangker tersebut dapat menuju ke berbagai tempat lainnya di kota Bandung, yaitu Bangker Gedung Sate, The Fries, dan Gedung Pakuan. Wow, gimana ya jalur bangkernya? Nah, mengenai barang-barang peninggalan lainnya, seperti senjata api dan senjata tajam milik Laskar Pejuang Bandung, sudah disimpan di lantai 4 Museum Pendidikan Indonesia. Nah, begitulah kurang lebih histori mengenai Villa Isola yang megah dan menawan hingga saat ini. Dipenuhi dengan intrik dan berbagai cerita menarik dalam perjalanan bangunan tersebut. Untuk teman-teman yang berkuliah di UPI, mana suaranya?
Karena untuk mahasiswa dan mahasiswi UPI sudah dipastikan hafal dengan gedung ini, yang telah dijadikan gedung rektorat untuk kampus UPI. Di area taman terkadang dipergunakan untuk tempat beristirahat ataupun bersantai. Namun dari tempat ini kita hafal bahwa setiap tempat memiliki history, dan beberapa history itu akan tetap dikenang sepanjang waktu. Dan jika beruntung, histori baik akan dikenang oleh banyak orang, sehingga kita tidak hanya hidup meninggalkan nama, atau bahkan nama saja tidak dikenal. Ya teman-teman, untuk yang tinggal di kota Bandung ataupun luar Bandung, yang belum hafal dengan Villa Isola dan penasaran ingin melihat keindahannya, semoga mendapatkan kesempatan untuk berkunjung ke villa ini ya. Sambil melirik dan melihat-lihat villa ini, sambil mengenang histori mengenai Villa Isola yang menjadi saksi hidup Dominic Willem Berti. Akhirnya teman-teman, aku akhiri video kali ini. Jika ada yang mengetahui cerita lain mengenai villa ini, drop your comment, please. Aku tunggu. Aku berharap kalian suka dengan video ini, dan next video semoga aku bisa menyajikan kembali video yang dapat kalian nikmati. Ataupun kalian boleh request mengenai bahasan yang akan aku ulas nanti. Aku pamit, sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku selanjutnya. Wish you have a wonderful weekend guys. Bye bye.